Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-16 dari 80 topik. Perbedaan tujuan dan fungsi hukum, bagian kedua. Selanjutnya, Sujono Dirjosisworo juga menjelaskan garis besar dari fungsi hukum yang diklasifikasi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk dalam kehidupan, levensvoorschriften. Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur pemerintah-pemerintah ataupun larangan-larangan, sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat sudah mengerti apa yang harus diperbuat atau tidak berbuat sedemikian rupa sehingga bisa tertib dan teratur. Apabila masyarakat mau mentaati hukum serta menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. 2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran diberi sanksi hukuman, baik itu berupa hukuman penjara, denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya, maka dengan demikian keadilan dicapai. 3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Sifat hukum dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi aparatur untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan yang dianggap melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesak, semata-mata hanya kepada masyarakat saja. 4. Fungsi kritis dari hukum. Kini sedang berkembang pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam melaksanakan hukum. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik. Terdapat pendapat bahwa pada dasarnya hukum mempunyai 3 fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Surjono Sukanto, 1992, mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari 1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. 2. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat. 3. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 4. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial, social control. Konsep fungsi hukum sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat antara lain, 1. Fungsi hukum sebagai sarana social control. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan, seperti membuat larangan, tuntutan, dan ganti rugi. Sebagai sarana social control berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, yaitu memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta akibat, atau sanksi, dari penyimpangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Roni Hanitijo Sumitro bahwa tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin bergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial di mana tingkah laku itu tergantung. Hukum hanya sekedar merumuskan aturan tentang batasan tingkah laku yang menyimpang dengan ancaman sanksi, atau hukum hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di masyarakat, sehingga hukum dapat dikatakan sebagai sarana menjaga status quo. 2. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya bahwa untuk menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan yang pesat, baik pengaruh dari luar maupun yang terjadi dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu,
Pembuat hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat dalam membentuk hukum. Melihat kondisi tersebut, kebutuhan masyarakat menuntut bagaimana hukum berfungsi semula hanya mengontrol tingkah laku, dapat mengalami pergeseran dalam fungsinya yang aktif. Artinya, hukum berfungsi melakukan perubahan yang terencana dalam kehidupan sosial masyarakat agar hukum tidak lagi mengejar suatu peristiwa yang seharusnya diatur. Roscoe Pound mengemukakan satu konsep fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Kemudian pengertian a tool of social engineering. Menurut Surjono Sukanto, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agen of change. Agen of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Social engineering merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh, meliputi pejabat, aparat hukum, intelektual, dan sebagainya. Social engineering berarti hukum sebagai instrumen perubahan kehidupan sosial masyarakat ke arah kemajuan, bahkan sekaligus mengendalikan kehidupan sosial masyarakat yang direncanakan sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik. Agar pelaksanaan hukum efektif sebagai social engineering, harus diperhatikan aspek non-hukum lainnya yang mungkin akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam menata kehidupan masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga diperoleh pengertian umumnya. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, termasuk konsep rumusan tingkah laku atau peristiwa tertentu ke dalam suatu jenis terminologi hukum, akan memudahkan pelaksana maupun masyarakat untuk saling memahami makna peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, penyimbolan berfungsi untuk mempermudah pelaksana hukum dalam proses sosialisasi hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Penyimbolan juga membantu komunikasi antara pelaksana dan masyarakat. Penyimbolan suatu aturan hukum merupakan langkah mendasar seolah-olah semua orang mengetahui sudah final, termasuk proses-proses atau rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah singkat dan sederhana. 4. Fungsi hukum sebagai alat politik. Fungsi ini bertujuan untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Sebaliknya, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral seolah-olah hukum tertulis tidak berkaitan dengan moral. Pemisahan hukum dari moral oleh kalangan penganut formal legalistik membuat nilai-nilai hukum semakin kehilangan bobotnya yang mestinya berfungsi sebagai institusi moral karena mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam mengkaji fungsi hukum sebagai sarana politik perlu dilihat dari dua pandangan hukum yang berbeda. Pertama, aliran dogmatik yang selalu melihat fungsi hukum semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Hukum sebagai alat politik memandang keberadaan negara harus didukung oleh hukum, meskipun di sisi lain mengabaikan kepentingan rakyat. Kedua, aliran sosiologis yang menilai hukum memang sebagai alat politik dan merupakan hal yang universal, tapi bila diterapkan setelah diundangkan harus dipisahkan dari kepentingan politik penguasa negara. Pandangan aliran dogmatik menilai bahwa hukum tertulis itu otonom dan tidak boleh dicampuri oleh unsur-unsur di luarnya. Sedangkan, pandangan aliran sosiologis menilai bahwa hukum tertulis itu sebagai kenyataan sosial yang tidak mungkin bebas dari pengaruh yang ada di luarnya. Pendapat Hans Kelsen yang mendukung hukum dapat berfungsi sebagai alat politik adalah pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum, dan bukan dengan objeknya yaitu hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Konsep hukum sebagai alat politik akan lebih transparan bila dikaitkan dengan konsep negara hukum yang dikemukakan McIver bahwa ada dua jenis hukum dalam kekuasaan politik, yaitu hukum konstitusi dan hukum biasa. Fungsi hukum sebagai alat politik kenyataannya memang diakui keberadaannya tetapi fungsi hukum tersebut tetap harus ada batasnya, yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi. 5. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketentraman hidup warga masyarakat. 6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mengendalikan masyarakat secara terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh,
bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu a. Bersifat preventif, mencegah terjadinya gangguan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. b. Bersifat represif, mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan dalam kehidupan masyarakat. c. Bersifat preventif represif, mencegah terjadinya gangguan, juga sekaligus mengembalikan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan fungsi pengendalian sosial menggunakan hukum dapat berfungsi dengan baik dibedakan atas 3 bentuk, antara lain, a. Bentuk fisik. Misalnya dengan menggunakan kekuatan senjata yang lazim, tujuannya agar warga masyarakat merasa takut dan mengalah. b. Bentuk kebendaan dan jasa, biasa disebut kekuasaan utilitarian power. Misalnya dengan memberikan hadiah atau penghargaan yang banyak digunakan pada negara yang masyarakatnya dalam kondisi aman dan tentram. Tujuannya agar masyarakat dengan kesadaran yang tinggi mematuhi kaidah hukum yang berlaku sebanyak mungkin. c. Bentuk simbolis, biasa disebut kekuasaan social power atau normative power. Misalnya dengan pemberian proses teladan dalam bentuk norma-norma dari tingkah laku sebagian besar masyarakat. Tujuannya untuk menanamkan keyakinan bagi masyarakat terhadap tujuan dan manfaat mematuhi kaidah hukum yang berlaku. 7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Itulah materi topik ke-16 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.